Dora lagi liburan di pantai bareng sobatnya Tania. Mereka menghabiskan momen bersama dengan berjemur di dekat air. Sambil nunggu Tania beli minuman di kafe terdekat, Dora berenang-renang di laut. Tapi saat dia kembali ke pantai, ponselnya sudah hilang. Lihat ada HP di sini nggak, Mas? Tanya Dora pada cowok yang duduk di dekat situ. Enggak lah, dari tadi saya kan cuma tidur, jawab cowok itu. Sesaat kemudian, Tania kembali dari kafe. Setelah melihat ke sekeliling, dia langsung tahu di mana ponsel Dora. Memangnya siapa yang udah nyuri ponselnya? Udah jelas cowok itu. Sebelum ponsel Dora hilang, sekopnya ditaruh di sebelah kiri. Tapi kemudian, sekop itu berpindah ke sebelah kanan. Di dekat sekop juga ada gundukan pasir yang mencurigakan. Ponsel Dora pasti disimpan di situ tuh, biar dia bisa mengambilnya lagi kemudian. Tari ngajak Alisa, temannya yang sedang belajar di Akademi Kepolisian, untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, Sony. Tari khawatir di sana akan ada pencurian, itulah sebabnya dia mengajak Alisa. Selama pesta, Alisa mengamati para tamu. Kemudian di akhir pesta, Alisa langsung ngasih tahu Tari bahwa benar ada pencuri dan dia tahu siapa pencurinya. Memangnya siapa? Pencurinya adalah Sony si penyelenggara pesta. Di awal pesta, salah satu tamu memakai jam tangan dan cewek ini juga pakai kalung cantik. Tapi setelah pestanya usai, jam tangannya malah dipakai Sony dan kalungnya tergeletak di pot bunga. Detektif Kevin lagi jalan santuy saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Setelah mengamati sekeliling, dia baru sadar kalau di dekat jendela toko perhiasan sudah ada kerumunan orang. Si pemilik toko cuma bisa berdiri mematung karena masih syok. Kevin langsung mendekatinya sambil bertanya, "Ada pencurian ya, Mas?" Rupanya cowok itu belum tahu pasti. Kemudian Kevin bilang, "Oke, saya harus menangkap pencurinya." Memangnya detektif Kevin melihat bukti apa? Jendela kacanya cuma dipecahkan untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Dengan begini, mereka akan berpaling dan gak akan bisa lihat saat dia nyuri dompet dari saku baju cowok ini. Kemudian, dia bisa membawa kabur barang curiannya. Polisi sudah lama menaruh curiga pada Pak Harso atas penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pesiarnya. Mereka tahu pasti kalau saat itu kapal Pak Harso sedang ngangkut kargo terlarang. Sejumlah polisi mendatangi kapal dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mulai ngecek tiap sudut dan celah di seisi kapal, tapi nggak mendapat bukti sedikit pun. Pak Harso mengantar mereka pergi dengan mengulaskan senyum, tapi tiba-tiba salah satu polisi bilang, "Saya tahu kok di mana kargo itu diumpetin." Memangnya Pak polisi ini baru nemu bukti apa? Kargo itu pasti berada di bawah air, diberi pelindung dan diikat pada jangkar. Amati kedua cowok ini baik-baik ya. Salah satu dari mereka nggak tinggal sendiri. Menurutmu yang mana? Cowok di sebelah kanan, sikat giginya ada 2. Pak Bos Aldo menenteng dokumen super penting ke ruangannya, tapi dia harus ikut rapat selama berjam-jam. Maka dia meminta sekretarisnya untuk mengawasi ruangannya, barangkali ada yang mencurigakan. Pesaingnya bisa saja menyelinap masuk untuk mengambil dokumen. Saat dia kembali, sekretarisnya juga ngasih tahu kalau semuanya aman terkendali. Tapi setelah dicek lagi, dia tahu kalau seseorang telah masuk ke ruangannya tanpa izin. Akhirnya, si sekretaris ngaku kalau dia malah tidur saat Pak Aldo mengikuti rapat. Gimana Pak Bos Aldo bisa tahu kalau ruangannya sudah dimasuki seseorang? Belum di mejanya sudah berpindah posisi.
Pengusaha sukses bernama Wildan sedang menikmati makan malam di restoran mahal saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rupanya ada telepon penting. Setelah dia kembali lagi, koper plus uang dan dokumen di dalamnya telah raib. Pencurinya kemungkinan pengunjung lain. Kemudian polisi segera datang untuk melakukan interogasi. Karin bilang dia lagi nulis bab baru di bukunya. Paul bilang dia masih ngantri di toilet. Lalu Donna beralasan kalau dia udah mau keluar restoran setelah membayar kopi pesanannya. Sementara Ronnie mengaku dia lagi ngobrol via video call dengan pacarnya. Detektif langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Pencurinya pasti Paul. Di situ cuma ada 4 pengunjung lain dan semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Masa iya dia harus ngantri sih? Polisi mendapat info kalau penjahat buron bernama Kemal Diaz akan segera tiba di kota X. Katanya dia akan datang naik pesawat, tapi polisi cuma tahu sedikit soal penjahat ini. Menurut deskripsi yang telah terkumpul, si penjahat bertubuh pendek, pakai kacamata, dan suka menggunakan nama palsu. Detektif Adam kemudian datang ke bandara untuk mencari tahu. Dia langsung meringkus 4 orang yang deskripsinya cocok. Di antaranya Pak Lukman, Pak Zaid, Pak Tirta, dan Pak Wisnu. Yang mana penjahatnya? Pak Zaid. Nama Zaid dan Diaz dipakai oleh orang yang sama dan keduanya saling berkebalikan. Detektif Budi sedang mencari saksi utama dalam sebuah kasus rumit. Dia perlu menemui si saksi agar kasusnya bisa terselesaikan. Tapi masalahnya, dia cuma tahu kalau saksi ini bertangan kidal. Amati baik-baik semua orang ini ya, biar kamu bisa ngebantu detektif Budi. Pelayan ini, dia memegang nampan dengan tangan kanannya dan mengambil menu dengan tangan kirinya. Amati baik-baik ketiga putri ini ya. Menurutmu, putri gadungannya yang mana? Putri yang di kanan. Tiara kedua putri lain bisa memantulkan cahaya, berarti terbuat dari logam mulia. Tapi tiara putri es nggak bersinar, pasti cuma terbuat dari plastik. Pak Bos baru sampai di ruangannya setelah melakukan perjalanan panjang. Sejumlah dokumen penting di mejanya ternyata telah hilang. Dia langsung menghubungi polisi dan tak lama kemudian detektif mendatangi TKP. Setelah menginterogasi semua pegawai, si detektif menetapkan 3 tersangka. Ada Erna sang akuntan, Susanti resepsionis, dan Jerome manajer penjualan. Tapi ketiganya mengaku nggak masuk ke ruangan Pak Bos. Tanpa perlu buang waktu, detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Kalau kamu gimana? Pencurinya adalah Jerome. Kedua tersangka lain pakai high heels, tapi jejak di lantai ruangan itu menunjukkan bentuk sepatu Keds. Nenek ini melapor polisi karena rumahnya disatroni maling saat dia sedang tidur. Si pelaku mengambil uang yang dia simpan di lemari dapur dan wanita ini yakin malingnya pasti tetangganya. Polisi kemudian mendatangi tetangga yang dimaksud, tapi semuanya mengaku kalau mereka seharian ada di rumah. Amati rumah mereka lebih dekat deh. Nanti juga kamu akan tahu siapa pencurinya. Rudy udah bohong tuh. Saat itu dia nggak ada di rumah karena mobilnya terparkir setelah salju menumpuk di jalan. Lihat baik-baik ketiga orang ini ya. Menurutmu pemilik anjingnya yang mana? Cowok yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus-ngelus anjing itu. Apa kamu bisa tebak jumlah seluruh semangka di gambar ini? 5. Nilai ujian matematika Gladys jeblok, tapi dosennya sangat perhatian. Dia menawarkan kompromi ini. Kalau Gladys bisa jawab 3 teka-teki, dia akan dapat nilai bagus. Wah, kesempatan emas tuh. Gladys langsung mengiyakan. Jadi, tugas pertamanya menjawab soal ini. Kamu bisa menjawab nggak nih?
Jawabannya 232. Gak perlu pikir panjang, Gladys langsung bisa menjawabnya. Oke, teka-teki selanjutnya. Ada angka yang dibentuk pakai batang korek api. Kira-kira angka terakhirnya berapa ya? Harusnya sih 1. Makin ke belakang, jumlah titik potongnya akan berkurang 1. Sip, sampai di soal terakhir. Sang dosen memberi Gladys beberapa bola biliar, kemudian bilang, gunakan 3 bola agar persamaannya benar. Setelah mikir sejenak, Gladys langsung tahu jawabannya. Memangnya dia perlu ngapain? Muter bola berangka 9 biar membentuk angka 6. Kemudian, ambil bola berangka 13, 11, dan 6, hasilnya 30. Widih, cerdas Gladys! Kamu terjebak di suatu ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Tiba-tiba, genangan air mulai membanjiri seisi ruangan. Setelah kelabakan kesana kemari, kamu tetap aja nggak bisa menghentikan aliran airnya. Tim penyelamat memang akan datang sih, tapi 5 menit lagi. Dan waktumu bertahan cuma sampai 2 menit sebelum ruangan itu dipenuhi air bah. Mana mungkin kamu bisa menahan nafas sampai 3 menit? Di dekatmu ada 3 benda dan cuma 1 di antaranya yang bisa menyelamatkanmu. Benda apa yang harus kamu pilih? Sedotan, tali, atau ember kosong? Pilih ember aja untuk menutupi kepalamu. Akan terbentuk kantong udara yang kemudian bisa membantumu bernafas selama beberapa menit sebelum tim penyelamat datang. Kamu terjebak di padang pasir, meski sudah malam, cahaya bulan yang benderang bisa menerangi sekitarmu. Di dekatmu ada menara yang ternyata ditinggali oleh penyihir. Sambil melihat keluar jendela, si penyihir mengatakan, "Kalau kamu mau lolos dari sini, pecahin teka-tekinya. Berapa ketinggian menara ini?" Setelah ngecek ke sekitar, kamu nggak punya alat bantu ukur. Di dekatmu cuma ada ranting pohon yang terjatuh. Di pergelangan tanganmu ada jam tangan, dan di atas tanah ada bayanganmu sendiri. Lalu kamu harus pakai apa dong buat ngukur tinggi menara itu? Bayanganmu bisa ngebantu kok. Bandingkan panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kemudian, bandingkan juga tinggi badanmu dengan tinggi menara itu. Gampang kan?